Ya udah aku balikin lagi dengan kisah yang sama, kamu dapetin sedih lagi, kecewa, marah kayak gitu teman-teman. Jadi makanya kamu harus merilis kisah masa lalu kamu yang belum selesai. Hai, saya mau sharing lagi. Untuk topik hari ini adalah mengenai keuangan. Terlalu pelit bakalan buat kita miskin. Nah, jadi aku tuh dapet rumusan dari Teh Pebi gitu. Itu mengenai keuangan ya. Semakin ringan kita melepaskan uang, semakin mudah pula uang itu masuk. Jadi begini, kalau diibaratkan uang itu adalah energi, tapi dia energinya itu punya energi perputaran kayak gitu. Jadi di sini kalau kita misalnya kita lepasin nih ya, kita lepasin. Nanti kan dia akan muter. Dan muternya itu kita kan kena lagi ya. Jadi kita lepasin di sini. Dia lepas, dia akan muter tuh. Sut. Kita kena lagi kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi semakin ringan kita melepaskan, dia akan semakin mudah dia akan masuk ke kita. Kenapa bisa dianalogikan kayak gitu? Karena uang itu nggak ada yang punya. Uang itu, menurut Teh Pebi ya, uang itu adalah cinta, teman-teman. Uang itu adalah cinta dari yang satu, cinta dari Tuhan. Jadi kalau kita diberi, ya udah kita puterin lagi, kita keluarin, ya. Nanti dia akan ke kita lagi. Kita diberi, ya udah kita puterin lagi, kita keluarin lagi. Di dunia ini, semesta itu tidak melihat orang lain, tapi semesta itu melihat kita. Jadi di energi perputaran ini, kalau kita melepaskan, ya kita melepaskan energi cinta, maka energi cinta itu akan berputar lagi dan masuk ke kita lagi, kena kita lagi gitu, putar. Kena kita lagi kayak gitu. Ini ada salah satu rumusan hidup. Ini paling penting ya. Libatkan Allah dalam semua lini urusanmu ya, dan lakukan semua hal itu dengan penuh cinta. Maka yang akan kembali kepada kamu itu adalah dengan penuh cinta. Tapi pada kenyataannya, kenapa kita masih banyak masih ada yang sedih, masih ada yang dikecewakan, masih ada yang marah, kayak gitu ya. Nah, ini adalah tentang kamu dengan masa lalu kamu, masa kecil kamu, kayak gitu. Ada endapan memori masa kecil, masa lalu kamu, lapisan emosi yang belum selesai di situ. Ketika realitanya yang kamu rasain sekarang itu, misal marah, kecewa, sedih, ya, itu apa yang kamu rasain? Apa yang kamu rasain saat ini? Ya itulah yang kamu rasain dulu ketika kamu masih kecil atau di masa lalu kamu yang belum kamu selesaikan kayak gitu loh. Belum kamu lepasin. Makanya itu terjadi lagi di realita kamu saat ini. Orang-orang ya, itu juga aku baru sadarin, baru pahamin itu. Orang-orang yang ngebawa emosi ya, yang ngebuat kamu emosi, yang ngebuat kamu marah gitu, yang ngebuat kamu kecewa, itu tuh cuma tukang pos. Tukang pos aja yang nyampein, ini loh, kisah masa lalu kamu tuh belum selesai. Coba kamu inget-inget lagi. Kisah masa lalu apa, masa kecil apa yang dulu masih kamu simpen, masih kamu pendam, sampai saat ini yang belum kamu rilis, yang belum kamu ikhlasin kayak gitu. Nah itu teman-teman yang ngebuat kamu realitas saat ini sedih, kecewa kayak gitu. Di lapisan endapan emosi itu, dia terpendam di dalam diri kamu. Tuh lapisan emosi tuh, dia bergejolak di situ. Semakin lama kamu simpen, semakin lama kamu
diam, nggak kamu keluarkan, nggak kamu rilis gitu, dia bergejolak terus gitu ya, rasa marah, emosi gitu, bergejolak terus. Dan yang ditangkap sama semesta itu getaran bergejolak itu, getaran marah, amarah, kecewa. Ya, kan kita tahu nih, semesta itu kan cuma cerminan, cuma cermin. Jadi dia menangkap nih getaran marah, emosi, kecewa. Dia tangkap. Apa yang dia tangkap? Yaitu amarah, sedih, kecewa. Ya udah, that's it. Ya, itu keinginan kamu, itu harapannya kamu, itu perintah kamu. Ya udah, aku wujudin. Aku wujudin perintahnya kamu. Dari marah, kecewa, dendam itu. Ya udah, aku balikin lagi dengan kisah yang sama, kamu dapetin sedih lagi, kecewa, marah, kayak gitu teman-teman. Jadi makanya kamu harus merilis kisah masa lalu kamu yang belum selesai. Oke ya, terima kasih banyak untuk yang udah dengerin topik ini. Kamu komen aja di bawah tentang apa yang kamu rasain sekarang, ya. Relate atau enggak apa yang uh, pembicaraan topik yang kita share ke kamu pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Besar harapan saya kamu bisa merilis semua masa lalu kamu yang buruk-buruk, ya, biar tidak terjadi lagi di masa depan, ya. Ingat ya teman-teman, kita itu hidup ini adalah untuk dirayakan, untuk dinikmati, ya, karena setiap masa dari kehidupan kita ini adalah perayaan teman-teman. Kita harus nikmati karena hidup ini singkat. Terima kasih ya.